Gak kerasa anime musim ini sebentar lagi akan berakhir, termasuk beberapa anime seru seperti Oshinoko, Kimetsu no Yaiba, dan lainnya. Tapi untungnya pada musim summer kali ini, ada beberapa anime yang sepertinya akan menarik dan layak buat kalian masukkan ke dalam list tonton kalian. Halo minasan, perkenalkan saya Admin J, dan selamat datang di channel Chibatoku, channel yang membahas anime dan semua hal tentang Jepang. Dan berikut adalah beberapa anime yang kami rekomendasikan. Jujutsu Kaisen season kedua. Siapa yang tidak tahu tentang anime Jujutsu Kaisen? Anime bergenrekan action fantasi ini akhirnya mendapatkan season kedua. Setelah keberhasilan animenya pada season pertama dan movie-nya, season kedua Jujutsu Kaisen ini akan menceritakan mengenai masa lalu Gojo dan arc insiden Shibuya. Masa lalu Gojo Satoru dimulai sejak 11 tahun sebelum Yuji Itadori masuk SMA Jujutsu Tokyo. Gojo Satoru bersahabat dengan Suguru Geto, yakni sama-sama murid kedua di SMA Jujutsu Tokyo. Dia menerima tugas dari Master Tengen untuk mengantar Riko Amanai kembali ke sekolah. Karakter bernama Riko Amanai ini ternyata seorang star plasma, yakni manusia yang cocok dengan Master Tengen yang perlu berpindah tubuh setiap 500 tahun sekali. Namun banyak kelompok menghalangi misinya. Gojo dan Suguro harus bertarung menjaga Riko dan membuat Gojo harus bisa melawan Toji Fushiguro dan beragam kutukan lainnya. Mushoku Tensei 2 Isekai Itara Honki Desu. Jujur kami belum menonton anime Mushoku Tensei season pertama, paling hanya beberapa cuplikan dan review dari YouTuber lain. Ini karena selera kami saja ya, yang tidak begitu suka karakter om-om hasil reinkarnasi. Tapi tetap anime ini layak buat dimasukkan ke dalam playlist kalian. Anime ini menceritakan tentang seorang Need Hikikomori berusia 34 tahun yang tidak memiliki pekerjaan, menghabiskan waktunya untuk bermain game. Suatu hari, ia mengalami kecelakaan yang menyebabkannya meninggal dunia. Saat ia berpikir bahwa hidupnya benar-benar berakhir, ternyata dia mengalami reinkarnasi. Terlahir sebagai anak bernama Rudeus yang dikaruniai penyesalan dan kemesumannya di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan saat ini, ia bertekad untuk memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik lagi. Masamune-kun no Revenge R mengisahkan tentang Masamune Makabe yang sejak kecil dibully oleh gadis kaya dan cantik Aki Adagaki. Gadis tersebut bahkan menamainya buta atau babi karena dia gendut. Tidak terima dirinya diejek, Masamune berusaha keras untuk memperbaiki dirinya dan berubah menjadi pria ganteng. Hal ini dilakukannya untuk membalas dendam dengan Aki. Dengan bantuan maid Aki, Yoshinoko Iwai, Masamune perlahan-lahan memupuk hubungannya dengan Aki. Tapi ada niatan tersembunyi di balik semuanya. Dia akan menghancurkan hati Aki di saat waktunya tepat. Namun lama-kelamaan dia mulai mempertanyakan tujuan utama dari rencana jahatnya tersebut. Dia bingung apakah mewujudkan rencana tersebut adalah hal yang diinginkannya. Tsukinako ga Megane wo Wasuretai. Anime komedi romantis ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Komura yang hanya memperhatikan gadis yang selalu melupakan kacamatanya. Dengan tahun ajaran baru, datanglah wali kelas baru, teman sekelas baru, dan meja baru untuk Komura yang pemalu. Tapi rasa manisnya cinta pandang pertama mungkin dia rasakan ketika dia melihat Mie, tetangga barunya. Mie yang unik memakai kacamata tebal, menonjolkan matanya yang cantik, membuat jantung Komura berdetak kencang. Sayangnya, Mie secara patologis seorang pelupa dan sepertinya tidak pernah ingat untuk membawa kacamatanya ke kelas. Buat kalian yang jomblo, kayaknya harus berhati-hati nonton anime ini nih. Bisa-bisa kalian nyiksa diri kalian. Maksudnya menikmati cerita yang penuh adegan wholesome mereka berdua. Mari yang jomblo semuanya merapat. Zomhyaku Zombie ni Naru Made ni Shitai Hyaku no Koto. Anime paling fresh pada musim ini. Setelah sekian lama kita terus diberikan anime isekai, akhirnya ada juga anime bergenrekan zombie. Jujur udah bosan dengan anime isekai yang dikit-dikit kalau gak overpower ya ngeharem. Dan sebenarnya kami memang lebih tertarik dengan anime bertemakan survival, zombie, dan action. Jadi buat kalian yang sama, anime ini wajib banget buat kalian tonton. Anime ini menceritakan Akira Tendo yang berusia 24 tahun menonton film zombie di sebuah apartemen yang dipenuhi sampah. Dengan mata yang tak bernyawa dan iri, setelah menghabiskan 3 tahun yang berat di sebuah perusahaan eksploitatif di Jepang, semangatnya hancur. Dia bahkan tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada rekan kerjanya yang cantik, Otori. Kemudian suatu pagi, dia menemukan seluruh kota penuh dengan zombie, dan meskipun dia berlari untuk hidupnya, Akira malah merasa lebih hidup karena tidak perlu untuk bekerja lagi. Horimiya Peace. Horimiya Peace merupakan adaptasi manga web shonen Jepang berjudul Horisan to Miyamura-kun.
yang ditulis dan diilustrasikan oleh Hiroki Adachi. Manga ini sebelumnya telah diadaptasi menjadi anime dengan judul yang sama pada tahun 2021, menceritakan tentang kehidupan seorang siswi sekolah menengah bernama Hori-san yang terkenal di lingkungan sekolahnya. Ia menjalin hubungannya dengan Miyamura-kun yang mengenakan kacamata dan terlihat seperti siswa sekolah menengah yang biasa dan cenderung murung. Saat bertemu di luar sekolah, Hori dan Miyamura memperlihatkan sisi yang belum pernah terlihat di lingkungan sekolah. Hal ini mengejutkan mereka berdua yang kini menjadi saling mengenal satu sama lain. Miyamura terkejut melihat sifat polos, praktis, dan keluarga-oriented dari Hori. Sedangkan Hori kaget menemukan bahwa Miyamura ternyata memiliki sifat yang menarik dan terlihat nakal dengan tindikan dan tato. Hubungan mereka semakin dekat ketika mereka berada di sekolah. Namun, fokus cerita tidak hanya pada Hori dan Miyamura saja. Cerita juga akan menampilkan teman-teman mereka di sekolah yang akan menambah keceriaan dan keindahan kisah kehidupan sekolah ini. Hataraku Maou-sama season kedua. Hataraku Maou-sama bercerita tentang Raja Iblis Satan yang memulai invasinya ke dunia manusia, Ente Isla. Mengerahkan pasukan dalam skala besar, Raja Iblis Satan dan pasukannya mulai menyebarkan ketakutan pada seluruh umat manusia di Ente Isla. Di tengah serangannya yang brutal, upaya Raja Iblis dan pasukannya berhasil dihentikan oleh pahlawan bernama Emilia. Emilia dan pasukannya berhasil mendorong mundur Raja Iblis ke istananya. Merasa terdesak, Raja Iblis memutuskan untuk kabur melalui portal ke dimensi lain bersama jenderal kepercayaannya, Alciel. Tidak ingin membiarkan Raja Iblis lolos begitu saja, Emilia memutuskan untuk menyusul Raja Iblis ke dimensi lain. Setelah melalui portal, Raja Iblis dan Alciel sampai ke Tokyo pada zaman modern. Mereka menyadari bahwa tidak ada sihir di dunia yang mereka kunjungi. Tak dapat menggunakan kekuatannya seperti di Ente Isla, mereka memutuskan untuk membangun kekuatan dari awal. Dalam upaya membangun kekuatan, Raja Iblis dan Alciel menyadari bahwa mereka membutuhkan pekerjaan untuk menghasilkan uang guna menyambung hidup di dunia baru. Dengan nama baru Mao Sadao, Raja Iblis memutuskan untuk menjadi pegawai part-time di salah satu restoran cepat saji. Hidup tanpa sihir dengan pekerjaan yang tergolong biasa saja, kehidupan Mao dan Alciel begitu memprihatinkan. Niat untuk membangun kembali kekuatan guna menaklukkan Ente Isla terkesan masih sangat jauh dari harapan. Nanatsu no Maken ga Shihaisuru. Anime yang diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Bokuto Uno dan diilustrasikan oleh Ruri Yamiyuki. Nanatsu no Maken ga Shihaisuru mendapatkan adaptasi anime pada musim summer ini. Menceritakan sebuah dunia sihir, ada teknik mematikan yang tidak dapat diubah yang umumnya dikenal sebagai pedang mantra. Mantra yang langka dan sulit dipahami ini bersama dengan penggunanya diselimuti misteri dan hanya kekuatan mereka yang diketahui oleh massa. Setiap tahun di saat musim semi menandai masuknya siswa baru ke sekolah sihir Kimberly yang bergengsi, di antara siswa baru tersebut adalah Oliver Horn yang misterius. Yang ketidakpeduliannya berubah menjadi ketertarikan ketika dia melihat sosok aneh, seorang gadis dengan pakaian aneh yang dilengkapi dengan pedang Jepang. Dari upacara penerimaan, Oliver menyadari bahwa tidak semuanya seperti yang terlihat di Kimberly, karena munculnya labirin, monster, dan ancaman lainnya membuat siswa baru dalam bahaya. Nanatsu no Maken ga Shihaisuru mengeksplorasi takdir dua pejuang yang saling terikat saat mereka menemukan kebenaran gelap yang mengintai di dalam dinding akademik. Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan. Siapa yang gak tahu salah satu anime legend satu ini? Adaptasi ini adalah versi remake dari seri manga utama yang legendaris. Dengan harapan membawa kisah ini ke generasi baru penggemar anime, Rurouni Kenshin yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 telah menjadi salah satu karya fiksi samurai paling populer dan ikonik dari era Meiji di Jepang. Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan berkisah tentang Kenshin Himura, seorang samurai legendaris yang dikenal sebagai Hitokiri atau pembunuh manusia. 140 tahun lalu di Kyoto, dengan kedatangan kapal-kapal hitam Amerika, muncul sosok pejuang yang dengan pedangnya berlumuran darah, mendapatkan julukan Hitokiri. Pedang pembunuhnya membantu mengakhiri era turbulen Bakumatsu dan membuka jalan bagi era progresif yang dikenal sebagai Meiji. Kemudian dia menghilang dan seiring berjalannya waktu menjadi legenda. Jido Hanbaiki no Umare Kawatta Ore wa Meikyu wo Samayo. Kita mungkin udah pernah melihat anime isekai yang tokoh utamanya adalah seorang tengkorak, seorang smile, sebuah pedang, seekor laba-laba. Tapi pernah nggak kalian ngebayangin anime isekai yang tokoh utamanya adalah sebuah vending machine? Nah, anime yang satu ini menjadikan vending machine sebagai karakter utama.
bercerita tentang seorang pria parubaya yang menemui ajalnya. Dia yang merupakan seorang maniak mesin penjual otomatis tewas dalam sebuah insiden kecelakaan saat melindungi sebuah mesin penjual otomatis. Dia yang mengira kehidupannya telah berakhir, terbangun di sebuah pinggiran danau yang dikelilingi oleh alam yang kaya. Dia tidak memahami apa yang terjadi dengannya. Dia hanya tahu bahwa dia telah berubah menjadi mesin penjual otomatis, sendirian di dalam labirin di dunia lain dan berkelana sendirian, yang akhirnya mempertemukannya dengan seorang gadis kesepian yang memulai kisahnya. Dark Gathering adalah anime yang diadaptasi dari manga berjudul sama karya Kenichi Kondo. Versi manga Dark Gathering telah terbit pada tanggal 4 Maret 2019. Manga ini kemudian diadaptasi menjadi anime TV series yang dijadwalkan tayang pada 10 Juli 2023. Menceritakan Keitaro Gentouga, seorang mahasiswa baru yang membenci hantu. Sial baginya, dia terlahir dengan memiliki bakat untuk menarik roh. 2 tahun lalu, hal ini menyebabkannya menerima luka spiritual di tangan kanannya. Dengan temannya terjebak dalam baku tembak, peristiwa itu menyebabkan dia menjadi tertutup dan membuatnya sulit untuk berinteraksi sosial dengan yang lainnya. Untungnya Keitaro perlahan mulai berbau dengan masyarakat berkat bantuan teman masa kecilnya, Eiko Hozuki. Sebagai bagian dari rehabilitasinya, Keitaro mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai guru privat, dan murid pertamanya tidak lain adalah sepupunya Eiko, Yayoi Hozuki. Selain menjadi anak ajaib, ada keanehan lain tentang Yayoi. Dia memiliki konstitusi spiritual sama seperti Keitaro. Namun berbeda dengan Keitaro, dia sangat ingin bertemu dengan roh, berharap menemukan hantu yang membawa ibunya pergi. Saat Keitaro diseret oleh Yayoi dan Eiko ke tempat-tempat berhantu, pekerjaan paruh waktunya tampak semakin menyimpang dari tujuan awalnya. Nah, itu dia beberapa rekomendasi anime musim summer tahun ini. Jadi, apakah ada anime yang kalian tunggu di musim summer tahun ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, tekan like, dan nyalakan notifikasinya ya. Salam dari Chibatoku. Matane!